Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bertemu lagi dan hari ini kita akan mengurai, mensyarah atau kita akan mengulas sebuah lagu sufistik yang berjudul Taman Hati. Lagu ini dibawakan oleh dan diciptakan oleh Ishaq Ibnu Ali dan di cover oleh sahabat kita, saudara kita, yaitu Ivan Rifandi. Mari kita sama-sama simak lagunya berikut ini. Dalam taman hati di sebuah telaga, duduklah bersyair hamba diraja. Percikan airnya menjadi nada, suara suling merdu, desir anginnya. Allah, 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 Allah. Tumbuhan nan indah sebagai penari, dengan suara gembus gerak seirama, nyanyian kidung cinta buat yang tercinta. Taman hati saya, dia yang punya, saya hamba, ianya diraja. Nyanyian padanya, zikirnya hamba. Allah, 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 Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi kita sudah mendengar sebuah lagu indah yang syarat dengan nilai-nilai sufistik. Lagu ini menceritakan tentang munajat, ya, atau semacam ungkapan hati seorang hamba, di mana lagu ini syarat dengan simbol-simbol sufi yang mengungkapkan bagaimana perasaan-perasaan seorang hamba kepada Tuhannya. Lagu ini dimulai dengan kata dalam taman hati di sebuah telaga, duduklah bersyair hamba diraja. Kalimat dimulai dengan dalam taman hati di sebuah telaga. Apa yang bisa kita maknai dari kalimat dalam taman hati? Dan mengapa menggunakan kata dalam taman hati? Sahabat hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama kita, hati memiliki peran yang sangat penting, peran yang utama. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa di dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh amal ibadah, seluruh perbuatan kita. Akan tetapi jika daging itu buruk, maka
baik buruk pula seluruh amal perbuatan kita. Maka di sini diungkapkan bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dari hati. Maka munajat, doa-doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa-doa yang terbit dari dalam diri hati kita. Maka dikatakan dalam taman hati. Di sini menggambarkan bagaimana seorang hamba itu dia mengungkapkan isi hatinya, kerinduannya, kecintaannya kepada Tuhan yang berasal dari dalam hatinya, dalam taman hati, di sebuah telaga. Telaga atau sebuah danau di mana di dalamnya berisi air. Ini menggambarkan tentang hati adalah pusat kehidupan rohani kita. Hati adalah tempat kita menjadi pusat kehidupan rohani kita. Seperti mana tadi, baik hati kita, maka baik seluruh perbuatan kita. Hamba bersyair. Nah, disinilah dia mengungkapkan isi hatinya. Duduklah hamba bersyair. Selanjutnya dimulai lagi dengan kata percikan airnya menjadi nada, suara suling bambu, desir anginnya. Nah, apa yang bisa kita petik daripada lagu ini adalah percikan airnya menjadi nada. Air sekali lagi menjadi sumber kehidupan. Maka di sini adalah menggambarkan hati yang hidup, menggambarkan hati yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, hati yang merindukan, hati yang hidup. Dan dalam agama kita disebut ada 3 hati, ada hati yang mati, ada hati yang sakit, dan ada hati yang hidup. Ini adalah hati yang hidup karena air adalah simbol daripada kehidupan. Kemudian suara suling bambu, desir anginnya. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi sufi bahwa suling bambu, suara suling sering menjadi hal yang sangat penting, dan terutama dalam syair-syair Jalaluddin Rumi, salah seorang sufi dari Turki, dia menggambarkan tentang suara suling bambu. Bambu itu adalah ruh, ruh. Dia menggambarkan bambu itu berasal dari sebuah bulu yang kemudian menjadi suling, dan mengeluarkan nada-nada yang indah. Bagi Jalaluddin Rumi, suara suling bambu ini adalah rintihan daripada bambu itu sendiri. Bambu ini merintih, bambu ini adalah dia merindukan ke asalnya yang berupa sebuah bilah bambu. Jadi meskipun bambu itu saat ini berada dalam keadaan suling, bentuk yang lebih baik, tapi sebenarnya bambu ini dia merindukan kembalinya dia ketika dia masih menjadi pepohonan bambu. Apa yang bisa kita kaji dari kalimat ini? Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hadir di dunia ini. Ini adalah gambaran kita. Gambaran diri kita adalah sebuah suling bambu. Di mana ketika kita hadir merasakan ruh kita, ruh kita ini sebenarnya merindukan, ruh kita ini senantiasa merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini merindukan adalah kembali kepada asalnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di balik indahnya suara suling bambu, di situ ada sebuah kerinduan untuk kembali kepada asal kita. Kemudian juga disebutkan dalam syair yang lain bahwa suara gambus, itu adalah identik dengan jantung, detak-detak jantung kita, di mana kita berharap bahwa setiap detak jantung kita adalah lambang daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyanyian-nyanyian adalah lambang daripada zikir. Jadi sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagu Taman Hati ini sekali lagi menggambarkan betapa kerinduan, kecintaan seorang hamba yang sangat merindukan Tuhannya, yang sangat ingin kembali
kepada yang menjadi cita-cita tertingginya adalah bagaimana dia bisa bertemu kembali, dia bisa bersama dengan Allah kekasihnya. Karena bagi para pecinta, bagi para perindu, tidak ada yang paling membahagiakan di dalam dirinya kecuali dia bersama dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hati kita adalah hati-hati yang senantiasa merindukan untuk kita kembali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga lagu Taman Hati ini bisa memberikan secercah hati, secercah cahaya di dalam hati kita, untuk kemudian membangun kesadaran dalam diri kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.